Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita kembali bersama channel ini untuk memantau dari progres hasil pencapaiannya di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu ya. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ya, di sini kita langsung saja untuk melihat kondisi terkini. Kita berada di area tikungan ke-15 menuju ke-16 untuk melihat dari pencapaian atau hasil kinerja yang sudah didapatkan. Bisa diperhatikan bersama-sama untuk pemasangan kerangka-kerangka penempatan kursi para penonton sudah sampai di bagian atasnya ya. Nanti tinggal dilanjutkan untuk pemasangan kursi-kursi tersebut maupun di bagian section kedua. Seperti yang kita lihat di sini, ada beberapa tangga sudah didapatkan 1, 2, 3, 4. Tadi siang masih belum ya dipasang, dan sekarang sudah terlihat hasilnya. Ya, begitu juga untuk pengerjaan di keseluruhan lintasan. Kita akan pantau full lintasan buat kalian semua, baik pengerjaan di jalur provinsi, area tribun maupun persiapan lanjutan di area-area lainnya. Ya, sebelum kita maju ke depan, kita perhatikan di sini untuk jalur provinsi, hasilnya bisa diperhatikan sudah bisa dilewati di bagian sisi kiri kalau kita berada di sini, atau jalur satunya ya. Nah, ini untuk sore hari masih terlihat ramai sekali aktivitas maupun kendaraan-kendaraan yang lalu lalang dari Bundaran Sunggung menuju ke kawasan Kuta Mandalika, karena memang ini adalah akses publik juga ya secara umum untuk menuju ke kawasan Kuta Mandalika dari sisi timur maupun di bagian barat sana. Ya, untuk pengaspalan yang dilakukan kemarin, ini dia sudah mantap sekali dan hasilnya cukup panjang. Kalau kita lihat saat ini alat pengaspalan masih berada di depan itu, atau pasnya di depan landmark Pertamina, untuk melanjutkan pengaspalan lanjutan dari sisi barat ini menuju ke area timur nantinya. Ya, begitu juga untuk area trotoar depan sirkuit Mandalika, penataan terus berlangsung, maupun untuk dinding pembatas yang berada di belakang ini bisa kita perhatikan bersama-sama terus dikerjakan, dan hasilnya sudah cukup panjang ini. Tinggal penambahan saja untuk ketinggian dari beton-beton yang akan ditaruh di bagian dinding pembatas sirkuit Mandalika ini. Ya, dari pengerjaan yang bisa kita pantau bersama-sama, di sini ramai sekali memang di jalur provinsi, dan nanti malam juga akan lembur untuk melanjutkan dari pengerjaan penghamparan lapisan agregat atau lapisan sabes menuju ke bagian sisi timur sana. Ya, di sini kita akan masuk ke bagian parkir area untuk melihat patung Pak Presiden Joko Widodo, di mana persiapan pemasangannya segera akan kita saksikan bersama-sama. Ya, kita lihat dulu ya untuk persiapannya. Nah, ini sudah dipindahkan untuk patung Pak Presiden ini, di mana patung ini dibuat dari tembaga yang kita bisa saksikan bersama-sama. Ya, modelnya seperti ini ya. Untuk boxnya di depan itu sudah dibuka, dan modelnya seperti ini, cukup unik dan sangat bagus sekali. Nanti akan ditaruh di bagian depan pintu gerbang. Kita belum tahu posisinya pasnya bagian sebelah kiri atau kanan. Kita akan lihat besok untuk progres dari pemasangannya. Mudah-mudahan saja mungkin nanti malam akan dipersiapkan untuk fondasi penempatannya, ataupun mungkin segera, karena ini kita pantau jam 17.45, hampir jam 18.00 waktu Indonesia bagian tengah ya.
Dan di sini kita akan lanjut ke depan untuk melihat situasi terkini untuk alat-alat pengaspalan juga masih terparkir di situ ya. Kita masih menunggu instruksi selanjutnya untuk melihat dari aktivitas para pekerja yang segera juga akan melanjutkan aktivitas pengikisan maupun persiapan untuk perbaikan di bagian lintasan. Kita masih menunggu dan terus kita akan pantau. Mudah-mudahan saja waktunya cukup ya untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan yang sempat kemarin jadi komplainan para pembalap separuhnya. Dari sini kita berada di bagian jalur menuju ke race control atau di area tribun tikungan ke-16 menuju ke-17. Seperti yang kita perhatikan bersama-sama untuk medical center juga sudah oke sekali. Dimana di sini untuk peralatannya sudah didatangkan semuanya ya. Jadi untuk persiapan nantinya para medis ya untuk gerak cepat tentunya ketika terjadi kecelakaan akan ditangani di sini dulu. Apabila ada kecelakaan setelah itu akan dibawa oleh helikopter yang sudah standby di depan tersebut. Dan kita lanjut di sini untuk melihat kondisi di bagian pembuatan untuk panel-panel modular di bagian belakang pedok masih dikerjakan di sore hari ini. Ini dia aktivitasnya untuk pemasangan atapnya masih dikerjakan oleh para pekerja yang terus lembur. Terus mengerjakan aktivitas di sini supaya bisa tertuntaskan untuk fasilitas-fasilitas akan digunakan sebagai tempat kantor Dorna, kru, spare part dan lain-lain. Ya, di sini kita menuju ke area gardu PLN untuk melihat situasi terkini penataan untuk kabel-kabel yang ada di sini. Bisa kita lihat ya. Jadi para pekerja masih melanjutkan untuk penataan perapian di bagian-bagian kabel yang akan disalurkan ke seluruh penjuru, di mana di area gardu PLN ini merupakan induknya. Nah, nanti di bagian-bagian belakang maupun keseluruhan yang ada di komponen untuk kelistrikan sirkuit Mandalika akan disalurkan secara menyeluruh. Ya, di sini kita lanjut untuk melihat di bagian track lane. Seperti yang kita ketahui untuk pengerjaannya masih belum dilakukan ya untuk persiapan pengikisan. Ya, kita masih menunggu dan terus akan membagikan video terbaru tentang progres apa saja yang terus dilakukan terutama di area tribun. Penuntasan terus akan dipercepat guna kelancaran dari pegelaran MotoGP di Maret 2022. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-17 menuju ke trek lurus untuk melihat dari capaian pengerjaan di depan pedok area atau kanopi yang saat ini masih dilakukan pemasangan. Ya, bisa diperhatikan di bagian sisi depan ini sudah tersambung untuk pengerjaan pemasangan di bagian atap membran yang bisa kita perhatikan sudah cukup panjang ya, dan sedikit lagi akan tersambung secara menyeluruh. Kalau kita lihat bersama-sama ini sudah terpasang cukup panjang dari samping race control menuju ke samping tunnel pertama ini. Ya, ada beberapa bagian yang saat ini akan dilanjutkan pemasangan untuk atap membran itu sendiri. Ini dia, jadi di bagian depan ini insya Allah di malam nanti semuanya sudah selesai untuk pengerjaan di bagian penempatan atap membran kanopi pedok. Ya, kita akan lihat di bagian sebelah depan atau di bagian sisi kanan trek lurus ini untuk premium grandstand atau zona A yang berada di sini. Pemasangan kursi penonton sudah cukup panjang. Tinggal penataan saja dan terus akan dilakukan penaruhan nantinya sepanjang dari tikungan ke-17 sisi kanan menuju ke bagian tikungan pertama ya di zona B tersebut. Ya, untuk kursi-kursinya cukup unik warnanya, ada yang merah, ada yang biru, ada yang kuning seperti itu ya, bervariasi sekali. Ya, bisa dibilang lollipop ya, banyak sekali teman-teman yang bilang seperti itu. Dan saat ini sudah terlihat cukup panjang dari pemasangan area di premium grandstand bagian sebelah kanan ini. Begitu juga di bagian zona B yang ada di sini untuk kursi-kursinya sudah terpasang secara menyeluruh. Tinggal beberapa bagian di bagian atas itu akan dilanjutkan untuk pemasangan alasnya atau bagian dasarnya dan akan dilakukan untuk pemasangan kursi-kursi penonton. Ya, kita lanjut untuk melihat kondisi di sore hari ini di area
deluxe class atau VIP village. Nah, tadi siang bisa kita perhatikan untuk pemasangan alasnya masih belum dilakukan, atau tempat kursi nanti ini sudah bisa dikatakan cukup cepat pengerjaannya. Sepanjang di bagian depan ini menuju ke sana sudah terpasang cukup banyak ya untuk penempatan kursi-kursi para penonton. Begitu juga untuk rangka atasnya sudah mulai terlihat, itu ada beberapa bagian sudah dilakukan perakitan untuk pembuatan di bagian atapnya. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk menelusuri dari pantauan sore menjelang lembur ini. Kita akan menuju ke area tribun, yaitu zona C yang berada di bagian tikungan pertama menuju tikungan kedua. Ya, bisa kita perhatikan, kita tarik ke belakang ini untuk melihat kondisi di samping sisi kiri trek lurus maupun di bagian sebelah kanannya. Cukup rapi penataannya, tinggal beberapa tempat yang masih difokuskan untuk pengerjaan. Ya, ini merupakan area tribun zona C yang sempat kita lihat tadi siang. Ya, banyak sekali para pekerja di sini melakukan pembongkaran untuk box-box yang ada di sini dan dipindahkan material-materialnya. Di sini ditutupi ya. Insya Allah nanti malam atau besok sudah terlihat untuk aktivitas dari pemasangan area tribun yang berada di zona C ini atau material-materialnya. Ya, di sini kita lanjut lagi untuk melihat di bagian area tribun zona D yang berada di tikungan ke-5 menuju ke-6 atau dari tikungan ke-4 ya, di bagian sebelah kanan. Untuk material-materialnya sudah didatangkan di sini. Dari tadi siang kita lihat ya, banyak sekali mobil-mobil box yang membawa untuk material-material yang akan digunakan di sini untuk tribun zona D yang ada di sini. Dan di sini setelah dilakukan atau sudah didatangkan seperti ini, maka siap untuk dilanjutkan pemasangan. Ya, segera ya, nanti kita akan terus pantau untuk melihat dari aktivitasnya. Para pekerja tentunya dalam 2 minggu ke depan, semua area tribun bisa dipastikan akan segera terlihat secara menyeluruh. Ya, begitu juga untuk persiapan di bagian trackland. Seperti yang kita perhatikan di depan sana, cold mailing sudah kembali di bagian area jalur evakuasi. Nah, jadi untuk cold mailing ini bisa kita lihat bersama-sama akan segera beroperasi. Tapi saat ini masih menunggu untuk progres lanjutan persiapan yang dipertimbangkan terlebih dahulu ya. Para ahli masih melakukan mediasi lebih lanjut untuk melakukan pengikisan di bagian trek tersebut, karena memang harus benar-benar teliti. Tidak menutupi kemungkinan nantinya ketika dilakukan secara terburu-buru maka akan terjadi sedikit miss. Maka dari itu ya, benar-benar harus matang persiapannya guys ya. Harus benar-benar siap. Setelah itu untuk pengikisan akan dilanjutkan. Ya, di sini kita akan maju ke depan untuk melihat kondisi di area zona E juga sudah didapatkan. Pondasi dasarnya sudah dilakukan pengecoran secara menyeluruh. Begitu juga untuk persiapan pembuatan sistem drainase di bagian depan maupun di bagian belakangnya, tinggal dilanjutkan pengoneksian saja. Seperti itu. Ya, begitu juga di bagian zona F yang berada di bagian samping sisi tunnel kedua. Di sini juga sudah dilakukan pengecoran, sudah oke sekali ya, maupun di bagian samping sisi kiri sana. Nah, saat ini di sore hari masih terus berlanjut, yaitu aktivitas untuk pengecoran
Insya Allah nanti malam akan dilembur juga, maka akan terselesaikan secara menyeluruh untuk pondasi dasar area tribun di minggu ini. Dan tentunya akan segera didatangkan material-material juga dan siap untuk dipasang. Maka kita semakin optimis ya dengan melihat situasi. Tinggal untuk menunggu progres untuk persiapan perbaikan secara menyeluruh di bagian trackland saja. Kita doakan semoga aktivitasnya bisa berjalan lancar, aman, terkendali. Ya, di sini kita melihat untuk situasi terkini di sore menjelang lembur untuk aktivitas yang bisa kita lihat capaiannya. Nah, ini bagian atap atasnya sudah mulai dilakukan persiapan untuk pemasangan material-material yang akan digunakan. Nah, cukup cepat ya. Tadi siang bisa kita lihat bersama-sama untuk pengerjaannya masih di beberapa titik di bagian lantai pertama maupun di bagian sisi barat sana. Dan di sore hari ini bisa kita lihat juga untuk capaiannya cukup cepat. Para pekerja memang cukup signifikan ya dari hasil kinerja yang mereka lakukan. Walaupun ada beberapa bagian yang masih perlu difokuskan ekstra untuk bisa menuntaskan di segala sektor, tapi kita sangat apresiasi buat mereka yang selalu bekerja keras siang malam untuk penyelesaian pengerjaan di area-area yang ada untuk fasilitas sirkuit Mandalika ini. Ya, tidak hanya di bagian trackland atau di bagian pembuatan tribun, tapi pengerjaan di bagian pengecatan maupun untuk jalur provinsi, persiapan terus dilakukan. Ya, di sini kita lihat juga di bagian sisi sebelah barat. Nah, ini dia. Jadi capaiannya juga bisa kita perhatikan perubahannya di sore hari ini. Para pekerja ini sudah tentunya sebentar lagi akan rehat ya, karena ini kita terbang kurang lebih selama 20 menit di udara ya, dari jam 17.45 tadi sampai saat ini sudah jam 18 kurang sedikit ya waktu Indonesia bagian tengah. Tentunya para pekerja akan segera rehat juga untuk makan malam dan akan lanjut lembur nantinya untuk kondisi persiapan lanjutan. Ya, pengerjaan di sirkuit Mandalika seperti yang kita perhatikan bersama-sama, walaupun masih ada yang pesimis ya, ada yang optimis. Tentunya kita tetap optimis karena memang waktu sudah diprediksikan oleh para ahli untuk bagian trackland. Jangan khawatir teman-teman semua ya. Material-materialnya juga kita sudah berdatangan. Insya Allah kalau sudah didatangkan untuk material-material pengaspalan tersebut dan siap untuk melakukan pengikisan, mungkin pengikisan tidak akan berjalan terlalu lama, beberapa hari saja sudah bisa diselesaikan. Dan pengaspalan juga kalau kita lihat dari pengalaman kita sebelumnya ya, tidak begitu lama prosesnya, dalam 1-2 hari sudah selesai dilakukan. Setelah itu langsung dilakukan untuk progres homologasi nantinya sambilan untuk persiapan di MotoGP 2022 mendatang. Dan di sini kita sudah berada di tikungan ke-13 menuju ke-14 dan seterusnya. Seperti yang kita perhatikan di bagian tikungan ke-12 area sebelah kanan zona I. Di sana atau zona G maksud kita ya, sudah selesai untuk pengecoran maupun pengerjaan lanjutan. Saat ini bisa kita perhatikan di bagian jalur tunnel pertama menuju ke zona tengah terus dilakukan. Dan untuk persiapan juga di zona H yang berada di tikungan ke-13 bagian sebelah dalam masih menunggu untuk material-material. Mudah-mudahan saja besok atau lusa sudah didatangkan secara menyeluruh atau sudah berada di area penempatan atau pembuatan tribun yang ada di sini. Ya, jadi kita akan terus membagikan video terbaru buat kalian semua ya terkait pengerjaan maupun progres yang ada yang bisa kita bagikan buat kalian semua. Jadi kita selalu yakin bahwa Indonesia bisa.
Dan di sini kita lanjut untuk melihat dari aktivitas persiapan pengerjaan lanjutan di standar grandstand yang berada di sisi luar tikungan ke-14 menuju ke-15. Dari kemarin kita lihat di sini pengerjaan sangat cepat sekali ya, perubahannya bisa kita perhatikan, kerangka-kerangka sudah terlihat jelas, pemasangan terus berlangsung oleh tim kuning ya, yang luar biasa sekali. Mereka kita doakan selalu sehat. Ya, setelah itu nanti akan dipasang untuk alasnya dan siap untuk ditempatkan. Luar biasa. Jadi seperti inilah kondisi di sirkuit Mandalika di sore menjelang lembur ini. Kita akan terus pantau buat kalian semua. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini yang bisa kita bagikan buat kalian semua. Jadi kita doakan semoga saja untuk aktivitasnya aman, terkendali ya, sehingga kita bisa mengadakan ajang balapan MotoGP di Maret 2022 tersebut. Untuk itu apabila narasi dan visualnya kurang pas, mohon koreksinya nanti. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.